is. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi sama aku Nadia. Kali ini aku akan membahas sebuah kasus pembunuhan seorang profesor sebuah universitas di Bangladesh. Ia dibunuh pada saat mengungkap sebuah kasus plagiarisme yang dilakukan oleh seorang doktor di universitas yang sama dengannya di tahun 2006 lalu. Profesor tersebut ditemukan secara mengenaskan di sebuah septic tank di belakang rumahnya sendiri. Di kasus ini juga kita bisa melihat kisah perjuangan seorang putri yang berusaha mencari keadilan untuk ayahnya, hingga akhirnya pada tahun 2022 lalu, keadilan itu baru mereka dapatkan. Seperti apa kisah lengkap dari kasus ini? Simak video ini sampai selesai ya. Tapi seperti biasa nih, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, tolong dukung aku dengan klik tombol subscribe dan tolong juga aktifkan tombol loncengnya. Karena dukungan kalian berarti banget agar channel ini semakin berkembang. Kalau udah, gak usah lama-lama lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Pada awalnya, kasus ini merupakan kasus orang hilang, di mana saat itu seorang profesor bernama Sheikh Tahir Ahmed tidak dapat dihubungi oleh pihak keluarga, dan ia juga tidak datang untuk bekerja. Mulainya pada tanggal 1 Februari 2006, Profesor Tahir Ahmed kembali dari rumahnya di kota Dhaka menuju ke rumahnya di komplek perumahan dosen di Universitas Rajshahi. Profesor Tahir Ahmed pun mengabari istrinya yang bernama Sultana Ahmed begitu ia sampai. Dan beberapa jam setelah itu, sekitar pukul 9 malam, Profesor Tahir Ahmed kembali menelpon istrinya sebelum ia akan pergi tidur. Dan itulah terakhir kalinya Profesor Tahir Ahmed berkomunikasi dengan pihak keluarganya. Dikabarkan pada tanggal 2 Februari 2006 itu seharusnya Profesor Tahir Ahmed mendatangi sebuah pertemuan untuk membahas mengenai plagiarisme yang dilakukan oleh salah satu dosen di Universitas Rajshahi. Namun pada pertemuan itu ia justru tidak datang. Padahal yang melaporkan adanya tindakan plagiarisme itu adalah Profesor Tahir Ahmed sendiri. Setelah itu pada akhirnya Profesor Tahir Ahmed pun dinyatakan menghilang. Pencarian pun saat itu dilakukan oleh keluarga dan juga pihak kepolisian. Anak laki-laki Profesor Tahir Ahmed yang bernama Sanjid Alfi Ahmed diutus oleh sang ibu untuk ikut melakukan pencarian ke Rajshahi. Petugas kebersihan di perumahan dosen Universitas Rajshahi pun yang bernama Jahangir Alam dimintai keterangan. Namun saat itu, ia justru mengatakan kalau ia tidak melihat kedatangan Profesor Tahir Ahmed. Sampai akhirnya pada hari Jumat 3 Februari 2006, tim pencarian dikejutkan dengan penemuan sebuah jasad di dalam septic tank di belakang rumah Profesor Tahir Ahmed. Kondisinya sudah hampir membusuk, namun dapat dipastikan bahwa jasad itu adalah Profesor Tahir Ahmed. Sanjid pun segera menghubungi keluarganya di kota Dhaka untuk menginformasikan hal itu. Jenazah Profesor Tahir Ahmed pun segera dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan autopsi. Dari hasil autopsi diketahui ada beberapa bekas luka di tubuh Profesor Tahir Ahmed dan menurut keterangan dokter ahli, ia dikabarkan meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2006 sekitar pukul 10 malam. Hanya berselang 1 jam setelah ia menelepon istrinya. Keluarga pun tidak bisa menerima bahwa orang yang mereka cintai harus kehilangan nyawanya dengan cara yang begitu keji. Investigasi pun dimulai. Kasus pembunuhan Profesor Tahir Ahmed pun menyita perhatian media pada saat itu. Apa sebenarnya penyebab kematian Profesor Tahir Ahmed? Mengapa guru besar yang begitu dihormati dan disayangi bisa meninggal dengan cara seperti itu? Dari hasil investigasi, kecurigaan pun mengarah pada seorang dosen Universitas Rajshahi yang bernama Dr. Mia Muhammad Mohyuddin. Karena diketahui yang dilaporkan melakukan plagiarisme oleh Profesor Tahir Ahmed adalah Dr. Mohyuddin. Karena tindakan plagiarisme itu, Dr. Mohyuddin terancam tidak akan dipromosikan dan terancam kehilangan pekerjaannya. Diduga kuat karena rasa sakit hatinya itu, maka Dr. Mohyuddin melakukan perencanaan pembunuhan terhadap Profesor Tahir Ahmed. Sebelum pertemuan untuk membahas kontroversi plagiarisme yang Dr. Mohyuddin lakukan. Investigasi pun meluas hingga akhirnya Jahangir Alam, petugas kebersihan di komplek perumahan dosen Universitas Rajshahi itu ikut menjadi tersangka. Tidak hanya itu, polisi pun menetapkan 4 tersangka lainnya, yaitu Abdus Salam yang merupakan saudara Jahangir Alam, Najmul yang merupakan saudara ipar Jahangir Alam, Azimuddin Munsi yang merupakan ayah Jahangir Alam,
Dan yang terakhir adalah salah satu aktivis sebuah organisasi mahasiswa yang bernama Mahbubul Alam Salehi. Diduga Dr. Mohiuddin telah memerintahkan Alam Salehi untuk membantunya merencanakan pembunuhan Profesor Tahir Ahmed. Persidangan pertama pun dimulai pada tanggal 18 Juni 2007 dengan 6 terdakwa. Para mahasiswa Universitas Rajshahi pun menuntut kasus ini segera diselesaikan. Selama di persidangan, Jahangir, Salam, dan Asmul membeberkan kalau mereka hanya diperintah oleh Dr. Mohiuddin untuk melakukan pembunuhan terhadap Profesor Tahir Ahmed. Mereka dijanjikan akan diberikan uang, komputer, serta pekerjaan di Universitas Rajshahi. Mereka juga mengatakan kalau Alam Salehi ikut terlibat, bahkan ikut mengeksekusi Profesor Tahir Ahmed dengan menutup wajah profesor menggunakan bantal. Namun pada saat persidangan itu, Dr. Mohiuddin dan Alam Salehi membantah hal itu. Hingga akhirnya pada tanggal 23 Mei 2008, sebuah putusan pun dikeluarkan oleh pengadilan. Pengadilan memutuskan memberikan hukuman mati pada keempat terdakwa, yakni Dr. Mohiuddin, Jahangir Alam, Abdus Salam, dan Asmul. Selain itu, pengadilan juga membebaskan 2 orang lainnya dari segala tuntutan karena tidak memiliki cukup bukti bahwa mereka ikut terlibat dalam pembunuhan Profesor Tahir Ahmed. Mereka adalah Alam Salehi dan Azimuddin Munshi. Kebebasan Alam Salehi ini menjadi kontroversi di Bangladesh. Banyak yang tidak setuju ia dibebaskan. Keluarga Profesor Tahir Ahmed pun ikut takut dan merasa tidak tenang apabila Alam Salehi dibebaskan. Karena diketahui organisasi yang diikuti Alam Salehi ini cukup berpengaruh di Bangladesh. Bahkan anggotanya juga melakukan unjuk rasa untuk kebebasan Alam Salehi ini. Karena hal itu dan pada saat itu jaksa juga tidak bisa memberikan bukti kuat bahwa Alam Salehi ikut terlibat, akhirnya Alam Salehi pun dibebaskan. Walaupun berdasarkan 3 terdakwa lainnya, Alam Salehi ini ikut terlibat melakukan pembunuhan. Namun karena berpengaruhnya organisasi yang dia ikuti ini di pemerintahan Bangladesh mungkin ya teman-teman, makanya ia dibebaskan. Dari hasil putusan itu, Dr. Mohiuddin pun meminta banding ke pengadilan tinggi. Dan karena memiliki koneksi yang cukup besar, pada tahun 2011, pengadilan pun memberikan jaminan kepada Dr. Mohiuddin untuk dibebaskan selama masa persidangan. Saat itu Dr. Mohiuddin pun dibela oleh 10 pengacara. Nah, sebelum lanjut membahas masalah persidangan yang cukup berlarut-larut ini ya teman-teman, aku akan membahas sedikit mengenai siapa itu Profesor Sheikh Tahir Ahmed dan keluarganya. Profesor Tahir Ahmed merupakan seorang profesor di Departemen Geologi dan Pertambangan di Universitas Rajshahi. Ia memiliki seorang istri yang selalu setia mendampinginya bernama Sultana Ahmed, dan seorang anak laki-laki yang bernama Sanjid Alfi Ahmed, serta seorang anak perempuan bernama Sagufta Tabasum Ahmed. Pada awalnya keempatnya tinggal bersama di komplek perumahan dosen Universitas Rajshahi. Namun seiring anak-anaknya dewasa, mereka pun mulai terpisah. Sanjid Alfi memutuskan berkuliah dan bekerja di kota Dhaka. Kemudian disusul sang adik yang ikut juga berkuliah di kota Dhaka. Karena pada saat itu anak perempuannya tinggal seorang diri di kota Dhaka, akhirnya sang ibu Sultana Ahmed pun memutuskan untuk menemaninya. Jadilah Profesor Tahir Ahmed ini tinggal seorang diri di rumahnya di komplek perumahan Universitas Rajshahi. Namun Profesor seringkali mengunjungi keluarganya di kota Dhaka, termasuk pada saat hari kematiannya. Ia baru saja pulang dari kota Dhaka untuk mengunjungi anak dan istrinya. Profesor Tahir Ahmed dikenal sebagai sosok ayah yang baik dan penyayang. Selain itu, ia juga dicintai oleh para mahasiswanya. Pada saat akan masuk ke perkuliahan, Profesor Tahir Ahmed meminta anak perempuannya, Sagufta, untuk menjadi seorang pengacara. Namun pada saat itu Sagufta sempat menolak karena ia ingin bekerja di LSM Internasional atau menjadi akademisi. Namun tanpa Sagufta sadari, ternyata kelak permintaan ayahnya itu bisa berguna untuk mencari keadilan bagi ayahnya sendiri. Selama proses persidangan kasus Profesor Tahir Ahmed, Sagufta sangat dilindungi oleh keluarganya. Sagufta seperti kehilangan dunianya semenjak kepergian sang ayah. Di tahun 2011 itu, saat para terdakwa mengajukan banding dan keadilan terhadap ayahnya belum didapat oleh keluarganya, Sagufta pun mulai menyadari sesuatu, bahwa keinginan ayahnya untuk bersekolah hukum dan menjadi pengacara sangatlah bermanfaat. Sagufta fokus belajar dan segera menyelesaikan kuliahnya. Dengan gelar sarjana hukum yang dimilikinya nanti, maka ia bisa berbuat sesuatu untuk mencari keadilan bagi ayahnya.
Begitu lulus kuliah di tahun 2012, Sagufta pun menghabiskan waktunya untuk membantu jaksa penuntut untuk kasus ayahnya. Bahkan ia tidak menerima kasus lain agar bisa fokus pada kasus ayahnya. Ia miris memang, karena kasus pidana pertama yang ia dapat setelah menjadi pengacara adalah kasus pembunuhan terhadap ayahnya sendiri. Akhirnya, pada tahun 2013, kerja keras Sugafta membuahkan hasil. Setelah Sugafta dan keluarganya mengajukan banding kembali, Pengadilan Tinggi pun kembali memutuskan kalau Dr. Mohiuddin dan Jahangir Alam kembali mendapatkan hukuman mati. Namun Salam dan Nazmul hukumannya diringankan menjadi hukuman seumur hidup karena dinyatakan bukan dalang pembunuhan, namun hanya membantu proses pembunuhan itu. Namun ternyata setelah apa yang terjadi, semuanya belum berakhir. Karena Dr. Mohiuddin yang kaya raya dan memiliki banyak koneksi kembali mengajukan banding ke Mahkamah Agung Bangladesh. Sugafta dan tim pun kembali mempersiapkan diri dan menyusun semua dokumen persidangan. Mereka memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar bisa kembali menang di Mahkamah Agung. Sugafta pun harus menunggu selama 8 tahun sampai kasus banding di Mahkamah Agung disidangkan. Akhirnya pada tanggal 5 April 2022 lalu, persidangan pun kembali dibuka. Dan pada akhirnya hakim memutuskan Dr. Mohiuddin tetap mendapatkan hukuman mati. Karena ini merupakan pengadilan banding paling tertinggi, maka terdakwa tidak bisa lagi mengajukan banding. Dan pada akhirnya Sugafta dan keluarganya pun bisa bernapas lega. Akhirnya setelah menunggu selama 16 tahun lamanya, mereka pun mendapat keadilan bagi Profesor Tahir Ahmed, seorang suami, ayah, dan dosen yang begitu dicintai. Gimana menurut kalian kisah ini, teman-teman? Manusia yang memiliki dendam ternyata sangat berbahaya ya. Tidak perlu memandang usia ataupun tingginya pendidikan. Seorang dokter pun bila memiliki dendam ternyata bisa tega melakukan pembunuhan. Dan ternyata mengungkap kebenaran seperti yang dilakukan oleh Profesor Tahir Ahmed ini sangat memiliki resiko yang tinggi. Semoga saja orang-orang di luar sana yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik tombol like dan share-nya kalau kalian suka dengan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.